Kadang kamu pernah nggak ngerasa aneh banget gitu ya? Udah kerja keras tiap hari, lembur, pulang malam, tapi kok uang di kantong itu masih aja pas-pasan. Giliran gajian cuman lewat aja. Baru seminggu saldo udah tipis. Belum juga kita menikmati uang tersebut, udah datang tagihan, cicilan, dan kebutuhan yang tidak terduga. Padahal kalau mau dibilang kita malas, ya nggak juga. Bahkan banyak orang yang bilang itu kita itu rajin, tangguh. Tapi masalahnya bukan di kerja kerasmu sebenarnya. Tapi masalahnya bagaimana caranya kita mengelola uang. Nah, itu yang kita mau bahas hari ini. Banyak sekali orang sibuk mengejar uang, tapi sedikit sekali orang yang mau belajar tentang uang itu sendiri. Padahal kalau kata Robert T. Kiyosaki, masalahnya bukan di seberapa besar uang yang kita hasilkan, tapi seberapa bagus kita menjaga dan menumbuhkan uang tersebut. Jadi memang penting sekali kita belajar bukan cuma mencari uangnya, tapi kita harus mengetahui uang itu sendiri itu seperti apa. Dan hari ini kita akan bedah satu persatu. Yang pertama, uang itu gampang hilang kalau kita tidak tahu cara mengelolanya. Uang itu kayak air. Kalau kita nggak tahu bagaimana cara menyimpan dan mengalirkannya, maka dia akan bocor di mana-mana. Dan yang bahayanya, kadang kita sendiri itu nggak ngerti bocornya itu ada di mana. Kebayang ya? Kebanyakan orang mengira masalahnya itu karena kita kurang uang. Padahal seringkali masalahnya cuma satu. Kita nggak tahu cara mengatur uang tersebut. Ada gaji, ada orang yang punya gaji 3 juta, tapi dia bisa nabung 1 juta. Ada orang yang gajinya 30 juta, tapi selalu stres tiap akhir bulan. Bukan karena jumlahnya loh ya, tapi karena beda cara mengelolanya. Kalau kata Warren Buffett, jangan nabung dari sisa belanja, tapi belanjalah dari sisa tabungan. Sederhana, tapi sangat dalam maknanya. Kalau dari awal, kita sudah punya rencana tentang uang tersebut, uang itu akan nurut sama kita. Tapi kalau kita nggak punya rencana sama sekali, uang itu bakal ngatur hidup kita. Yang kedua, cari uang itu capek. Tapi kalau uang yang bekerja untuk kita, hidup kita insya Allah akan terasa ringan. Selama kita selalu mengandalkan tenaga dan waktu kita buat cari uang, kita akan selalu terjebak dalam lingkaran kerja, gajian, habis, kerja lagi, gajian lagi, dan begitu seterusnya. Kayak hamster di roda lari kencang tapi nggak kemana-mana. Ada satu quote nih yang saya seneng banget gitu. Kalau kamu nggak menemukan cara buat uang bekerja untuk kita, maka kita akan bekerja seumur hidup untuk uang. Coba kita pikir bareng-bareng. Kapan terakhir kali uang bekerja untuk kita? Bukan kamu yang kerja buat uang, tapi uang yang bekerja buat kamu. Bisa lewat investasi kecil-kecilan, bisa lewat bisnis, bisa lewat aset digital, atau bahkan produk yang kamu jual secara online. Masalahnya, banyak sekali orang yang sibuk cari tambahan uang daripada nyari ilmu tambahan. Padahal kerja keras tanpa strategi itu cuma bikin kita capek, bukan bikin kaya. Yang ketiga, ilmu uang itu sama dengan kebebasan finansial. Tujuan kita belajar tentang uang itu bukan supaya biar kaya raya gitu, tapi supaya kita bisa bebas. Bebas dari apa? Bebas dari rasa cemas tiap hari, bebas dari rasa cemas tiap bulan, bebas dari utang yang nyekek di leher, bebas dari hidup yang dikendalikan oleh tagihan, dan sebagainya macamnya. Kalau kita cuman sibuk cari uang, tanpa ngerti bagaimana cara uang bekerja, maka kita akan selalu tergantung pada pekerjaan itu. Tapi kalau kita paham nih bagaimana uang bekerja, kamu bisa berhenti kapan saja kamu mau, karena sistemnya sudah jalan. Kebebasan finansial itu bukan berarti kita berhenti kerja loh ya, tapi kita bisa memilih kapan harus bekerja dan kapan tidak bekerja. Itu yang namanya kita bebas. Kamu kerja karena kamu mau, dan ketika kamu berhenti karena kamu juga mau. Bayangin, kamu bisa bangun pagi bukan karena alarm, tapi karena kamu pengen. Dan itu namanya kebebasan finansial. Itu yang namanya merdeka finansial. Yang keempat, belajar uang bikin kita lebih bijak untuk mengambil sebuah keputusan. Kita semua pernah ngerasa gitu. Kita habis beli barang, beli sesuatu yang gak penting. Pas kita lihat saldo, kita baru sadar. Ngapain juga ya saya beli barang ginian gitu. Jadi itu tandanya apa? Itu tandanya bahwa hubungan kita dengan uang itu tidak sehat. Belajar tentang uang bikin kita ngerti bedanya mana kebutuhan dan mana keinginan. Bikin kita sadar bahwa ingin dan perlu itu adalah dua hal yang berbeda. Dan orang yang nggak ngerti uang itu gampang sekali tergoda dengan diskon, promo,
tren, dan gengsi. Tapi bagi orang yang mengerti uang, dia akan punya prinsip. Uang bukan untuk pamer, tapi buat kita tumbuh. Mereka gak tergoda untuk membeli sesuatu cuman karena orang lain punya. Karena mereka tahu gaya hidup itu bukan sebuah kompetisi. Yang kamu kejar bukan terlihat kaya, tapi yang kita kejar adalah benar-benar kaya. Dan lucunya, dari pengalaman saya ngelihat orang-orang yang kaya raya itu, semakin dia ngerti tentang uang, malah hidupnya itu makin sederhana. Karena orang-orang itu tahu yang paling bernilai dalam hidup gak selalu bisa dibeli. Yang kelima, uang bukan cuma angka, tapi cermin pola pikir. Uang itu cermin dari bagaimana cara kita berpikir. Kalau kamu sembrono dengan uang, biasanya loh ya, dia akan sembrono dalam hidup dia. Tapi kalau kamu disiplin dengan uang, biasanya kamu juga akan disiplin dalam hal-hal yang lain. Belajar tentang uang itu bukan soal angka, tapi ini soal mindset. Belajar uang itu bukan soal angka, tapi soal bagaimana kita bisa melihat dunia. Ada orang-orang kalau punya uang langsung mikir, ini enaknya buat apa ya? Tapi ada juga orang-orang yang kalau punya uang itu mikir, gimana ya caranya supaya uang ini bisa balik 2 kali lipat, 3 kali lipat ke aku. Nah, jadi bedanya di situ. Satu konsumtif, satu produktif. Kalau kata Robert Kiyosaki, poor people buy things, middle class buy liability, rich people buy asset. Orang miskin beli barang, kelas menengah beli kewajiban, dan orang kaya beli aset. Dan aset itu nggak selalu besar kok. Jangan mikir aset itu yang gede-gede ya. Aset itu bisa berupa ilmu, bisa berupa skill, dan bisa berupa pengalaman. Jadi membeli ilmu, membeli skill, dan membeli pengalaman itu sama aja membeli aset. Karena ilmu itu bisa melipat gandakan uang. Dan dia bisa melipat gandakan uang itu lebih cepat daripada kerja keras. Yang keenam, ilmu uang itu bukan tentang matematika, tapi tentang sebuah kebiasaan. Banyak orang mikirnya belajar uang itu ribet, penuh angka, grafik, tabel, dan lain-lain. Padahal intinya belajar uang itu cuma satu, disiplin. Disiplin nyatet pengeluaran, disiplin nabung, disiplin gak beli hal-hal yang gak penting, dan disiplin untuk nunggu hasil yang tumbuhnya pelan-pelan. Kalau kita sabar, uang itu bisa jadi pohon. Tapi kalau kita serakah, uang itu jadi pasir. Ya, pasir gimana sih ya? Kalau kita genggam, ya makin hilang. Kalau kata Chris Rock bilang, kekayaan itu bukan soal banyaknya uang, tapi banyaknya pilihan hidup. Dan pilihan itu datang dari kebiasaan kecil yang kita mulai bangun dari hari ini. Kalau kamu nggak bisa mengatur uang kecil, jangan harap bisa mengatur uang yang besar. Yang ketujuh, belajar uang itu adalah bentuk hormat pada diri sendiri. Kamu sudah kerja keras tiap hari, capek, lembur, kadang sampai lupa waktu. Tapi anehnya, nggak banyak yang mau untuk menghargai hasil kerja kerasnya dengan cara belajar menjaga uang tersebut. Belajar uang itu adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Kamu bisa menghormati waktu dan tenaga kamu yang kamu keluarkan untuk mencari uang tersebut. Hasil jerih payah kamu itu hilang hanya karena salah kelola uang. Uang itu netral. Dia nggak jahat, dia nggak baik. Dia cuma mengikuti siapa yang pegang kendalinya. Siapa dia? Yaitu kamu. Kalau kamu bijak, uang itu bisa jadi sebuah alat kebebasan. Tapi kalau kamu ceroboh, uang itu bisa jadi sumber masalah. Yang kedelapan, di era sekarang, buta finansial lebih bahaya daripada buta huruf. Dulu, orang takut kalau tidak bisa baca tulis. Sekarang, yang lebih bahaya adalah orang nggak bisa baca uang. Banyak orang pendidikannya tinggi, tapi jatuh karena nggak ngerti manajemen keuangan. Sebaliknya, ada orang, dia nggak punya gelar, tapi sukses karena paham prinsip finansial secara sederhana. Zaman sekarang itu sumber belajar itu banyak banget. Kamu bisa baca buku, ada podcast, YouTube, TikTok. Kamu tinggal mau atau enggak, itu aja. Karena masa depan finansialmu nggak ditentukan oleh nasib, tapi oleh pengetahuan dan keputusanmu hari ini. Yang kesembilan, kerja keras itu penting, tapi kerja cerdas itu lebih penting. Kerja keras itu pondasi, tapi ilmu adalah arah. Kalau kamu kerja keras tanpa arah, kamu cuma capek aja di tempat. Kerja cerdas berarti kamu benar-benar belajar tentang uang. Bukan cuma bagaimana caranya mendapatkan uang, tapi bagaimana biar uang itu bisa tinggal dan terus berkembang. Kata Confucius,
orang yang memindahkan gunung selalu mulai dari batu-batu kecil. Jadi, mulai sekarang, mulai aja dulu. Catat pengeluaran, belajar investasi, kurangi belanja-belanja yang impulsif, tambah ilmu-ilmu finansial sedikit demi sedikit. Karena konsistensi kecil lebih kuat daripada niat besar tapi cuma sehari. Jadi, mulai kuasai uang, biar kamu bisa menikmati hidup. Akhirnya semua akan kembali ke satu hal. Cari uang itu penting, tapi belajar uang jauh lebih penting. Tanpa ilmu mengelola uang, sebesar apapun uangmu, dia akan tetap habis. Tapi dengan pemahaman finansial yang benar, uang itu akan tumbuh, uang itu akan berkembang, bahkan insya Allah uang itu akan bekerja untuk kita. Jangan puas dengan kerja keras, tapi lengkapi dengan kerja cerdas. Karena orang yang menguasai uang bukan cuma bisa bertahan hidup, tapi dia bisa menikmati hidupnya dengan tenang. Uang memang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi ketidaktahuan tentang uang bisa membeli banyak penderitaan. Jadi, kalau hari ini kamu masih kejar uang tanpa pernah belajar tentang uang tersebut, ingat satu kalimat ini. Kerja keras bikin kamu punya uang, tapi belajar uang bikin kamu punya kehidupan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Halo semuanya. Pertanyaannya gini. Apakah uang itu hanya tertarik pada orang yang punya koneksi? Atau uang itu hanya tertarik pada orang yang lahir dari keluarga kaya? Jawabannya, tidak. Uang itu sebenarnya netral. Dia tidak peduli kamu itu anak siapa. Tidak peduli kamu mau kerja berapa jam. Karena uang hanya tertarik pada energi-energi tertentu. Dan ini yang dilupain orang. Uang itu bukan masalah siapa yang bekerja paling keras. Tapi uang itu masalahnya adalah siapa yang pantas menariknya dengan energi dia. Seperti kata Harv Eker, your income can only grow to extent that you do. Uang hanya akan mengikuti kapasitasmu. Jadi pertanyaannya sekarang, bukan seberapa keras kamu bekerja, tapi apakah dirimu itu adalah tipe-tipe orang yang bisa menarik uang, atau justru dirimu itu sekarang adalah tipe orang yang bikin uang menjauh dari kamu. Uang itu netral. Dia tidak peduli kamu anak siapa. Dia tidak peduli kamu kerja berapa jam satu hari. Yang uang peduli adalah kapasitasmu, mindsetmu, disiplinmu, dan value yang kamu bawa, dan nilai yang kamu bawa. Artinya sangat jelas, penghasilanmu akan tumbuh sebatas dirimu bertumbuh. Jadi mari kita bahas, orang-orang seperti apa yang uang malas dekat sama dia. Yang pertama, uang akan malas mendekat pada orang-orang yang sibuk tanpa arah. Banyak orang bangga dengan kesibukannya, kalendernya penuh, lembur tiap malam. Tapi hasilnya ya gitu-gitu aja. Kenapa? Karena sibuknya itu sama sekali tidak produktif. Bayangin kamu nahan taksi. Setelah taksinya berhenti, kamu ditanya, mau kemana Neng? Kamu jawab, terserah Bapak aja mau kemana. Apa yang terjadi? Yang pertama, kamu akan dibawa muter-muter dan diturunin di satu tempat. Atau yang kedua, kamu dibawa muter-muter dan diturunin di tempat yang sama. Peter Drucker pernah bilang, tidak ada yang lebih tidak berguna daripada efisien melakukan sesuatu yang harusnya tidak dilakukan. Kerja keras tanpa arah itu percuma loh bro. Uang akan menjauh dari orang yang hanya bangga dengan keringat tapi sama sekali tidak punya strategi. Jadi kalau kamu masuk kategori ini, segera buat goals dalam hidupmu ke depannya. Kamu harus tahu kapan harus punya mobil, kapan bisa lunasin utang, kapan bisa punya rumah, kapan bisa punya bisnis baru, dan sebagainya. Tiap orang punya arah. Kalau kamu nggak tahu arahnya kemana, hidupmu hanya akan terombang-ambing sampai kapalmu terdampar atau malah karam. Yang kedua, orang dengan pola pikir sempit. Ada orang yang tiap kali ditawarkan peluang, jawabannya selalu sama. Ah, nggak mungkin lah. Ah, itu terlalu susah. Ah, itu bukan buat gue. Lama-lama dunia mengiyakan pikiran dia dan peluang itu benar-benar hilang. Henry Ford pernah bilang, apapun yang kamu pikir bisa dan apapun yang kamu pikir tidak bisa, kamu benar. Mindset sempit
itu pagar yang tidak terlihat. Mindset sempit itu bisa bikin orang berhenti sebelum melangkah. Uang tidak akan tertarik pada orang-orang yang membatasi dirinya sendiri. Yang harus dilakukan sederhana. Mulai ganti kalimat dari nggak bisa menjadi gimana caranya supaya bisa. Setiap kali peluang datang, jangan buru-buru bilang bukan buat gue, tapi coba tanyain apa yang bisa gue pelajari, apa yang bisa gue pelajari dari ini, siapa yang bisa bantu gue mempelajari ini, atau langkah kecil apa yang bisa gue lakukan sekarang. Karena kata kuncinya bukan langsung jago, tapi berani membuka diri dulu. Anthony Robbins bilang, quality of your life is quality of your question. Hidupmu tergantung dari pertanyaan yang kamu ajukan. Kalau pertanyaanmu selalu, kenapa gue nggak bisa? Jawabannya akan selalu apa? Karena emang lu nggak bisa. Tapi, ketika pertanyaan itu dirubah menjadi, bagaimana caranya supaya gue jadi bisa? Maka otak itu akan mencari jawabannya. Dan disitulah insya Allah pintu rezeki itu akan mulai terbuka. Uang itu tidak menuntut kamu jadi sempurna. Uang hanya tertarik dengan orang-orang yang mau mencoba, yang mau belajar, dan yang tidak membatasi dirinya sendiri. Yang ketiga, orang malas belajar. Udah tahu ya apa maksudnya ya. Dunia berubah begitu cepat. Digital, AI, bisnis online. Tapi ada aja loh orang yang masih ngotot untuk pakai cara lama. Menolak belajar dan menolak beradaptasi. Akhirnya, bukan mereka yang mengontrol dunia, tapi dunia yang meninggalkan mereka. Warren Buffett pernah bilang, the more you learn, the more you earn. Belajar bukan soal pintar-pintaran, tapi belajar itu soal relevan. Karena uang tidak akan tertarik dengan orang yang berhenti belajar. Kalau dunia berubah begitu cepat, maka yang harus kita lakukan adalah perubahan yang cepat juga. Jangan tunggu kita sampai ketinggalan. Tapi mulai biasakanlah diri kita untuk menjadi murid seumur hidup. Baca buku, ikut kelas, pelajari teknologi baru, tanyakan pada orang yang lebih paham, dan jangan gengsi mulai dari nol. Karena relevan itu bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling mampu beradaptasi. Ingat, setiap skill yang baru kamu pelajari adalah magnet tambahan yang bikin uang lebih tertarik mendekat terhadap hidupmu. Yang keempat, orang yang tidak disiplin terhadap uang. Pernah lihat nggak orang dapat rezeki besar, tapi habis begitu saja? Banyak contoh dan banyak kejadian. Di berita, ada orang terima uang miliaran dari hasil jual tanah, tapi setahun kemudian malah nggak jadi apa-apa. Uang seperti pasir di tangan, datang tapi tidak bertahan. Kenapa? Karena disiplin finansial yang nol sama sekali, nggak ada sama sekali. Boros, gaya hidup lebih tinggi dari pemasukan, tidak bisa mengatur cash flow. Dave Ramsey pernah bilang, kamu harus bisa mengontrol keuanganmu. Karena ketika uang itu tidak ada, maka ketiadaan itulah yang akan mengontrol dirimu nanti. Uang tidak suka pada orang sembarangan. Uang suka pada orang yang bisa mengendalikan uang tersebut. Yang kelima, orang yang hidup dalam ketakutan. Banyak orang punya peluang, tapi tidak berani ambil. Alasannya selalu sama, takut gagal. Entah karena trauma atau apapun dalam hidupnya gitu ya. Ketakutan itu akhirnya membuat mereka jadi diam. Peluang lewat begitu saja. Richard Branson pernah bilang, business opportunity are like a bus. There is always another one coming. Tapi, kalau setiap bis kamu lewatkan begitu saja, karena kamu takut salah naik, kamu takut salah jurusan, maka selamanya kamu akan berdiri di halte. Uang pasti menjauh pada orang-orang yang tidak berani melangkah. Yang keenam, orang yang menyepelekan relasi. Banyak orang lupa. Uang tidak hanya datang dari kerja keras pribadi, tapi uang bisa datang dari jaringan, network, pertemanan, dan semuanya. Reid Hoffman pernah bilang, salah satu cara tercepat untuk merubah hidupmu adalah dengan bergaul bersama orang-orang yang akan membawa kamu ke mimpimu. Uang tidak suka pada orang-orang yang selalu memutus hubungan, betean, baperan, dan sebagainya. Uang suka dengan orang-orang yang selalu membangun koneksi, menjaga kepercayaan, dan selalu memberi nilai. Menyepelekan relasi sama saja dengan menutup pintu rezeki. Yang ketujuh, uang tidak akan suka pada orang-orang yang tidak punya value. Ini yang paling penting. Uang tidak tertarik pada orang yang tidak membawa nilai apapun terhadap hidupnya dan hidup orang lain. Kalaupun dia hidup hanya numpang lewat. Tidak memberi manfaat,
Tidak ada nilai sama sekali dalam hidupnya. Terus ngapain orang lain harus rela menukar uangnya dengan kamu? Uang itu bentuk refleksi dari value. Semakin besar manfaat kita, semakin besar uang akan mengalir pada kita. Zig Ziglar pernah bilang, kamu bisa memiliki apapun yang kamu inginkan dalam hidupmu jika kamu mau bantu orang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya tapi gitu, kalau nggak ada skill, nggak ada leadership, nggak ada nilai, dan nggak ada satupun yang diunggulkan dari dirimu, terus apa yang mau ditukar dengan uang? Uang datang saat kamu membuat hidup orang lain jauh lebih baik. Uang datang setelah kamu bisa menjadi solusi dari masalah orang lain. Jadi jelas, uang tidak tertarik pada orang yang hanya sekedar sibuk, orang yang berpikir sempit, yang malas belajar, yang tidak disiplin, yang hidup dalam ketakutan, yang menyepelekan relasi, dan orang-orang yang tidak punya value. Uang hanya tertarik pada orang-orang yang mau tumbuh, orang-orang yang berani berubah, orang-orang yang punya pikiran besar, orang-orang yang disiplin, dan orang-orang yang berani memberi manfaat. Ingat kalimat ini baik-baik. Uang tidak mencari orang yang paling kuat. Uang tidak mencari orang yang paling pintar. Dan uang tidak mencari orang yang paling keras bekerja. Tapi uang akan mencari orang-orang yang siap. Siap dengan pola pikirnya, siap dengan disiplin hidupnya, siap dengan keberanian mengambil langkah, dan siap membawa value bagi orang lain. Karena pada akhirnya, uang bukan hanya sekedar angka di rekening. Uang adalah cerminan siapa dirimu sebenarnya. Jika kamu mau memperbaiki diri, maka uang akan menemukan jalannya untuk mendekat. Halo semuanya. Uang itu seperti air. Kalau jalannya lancar, dia akan mengalir deras ke hidup kita. Tapi kalau ada sumbatan, sekecil apapun sumbatan itu, aliran itu akan bisa tersendat. Pertanyaannya, apa yang membuat rejeki atau uang itu bisa tersendat dalam hidup kita? Ya jangan bilang karena kurang pintar, jangan bilang juga karena kurang kerja keras, tapi ada hal-hal kecil yang tanpa sadar, yang kadang kita lakukan setiap hari, yang justru membuat rejeki atau uang itu jadi menjauh. Hari ini kita akan bahas 5 hal yang harus kita berhenti lakukan supaya uang itu bisa mengalir deras dalam hidup kita. Seperti kata Jim Rohn, jangan meminta semuanya mudah, mintalah menjadi lebih baik. Dan salah satu cara untuk menjadi lebih baik adalah berhenti melakukan kebiasaan-kebiasaan yang salah. Yang pertama, berhenti mengeluh dan menyalahkan keadaan. Mengeluh itu ibarat seperti pipa yang bocor halus. Sedikit demi sedikit, aliran uang kita itu akan habis sebelum sampai ke tampungan. Ada orang yang setiap kali ketemu, keluhannya tetap aja sama dari dulu. Gaji kecil, bos nggak adil, peluang nggak datang-datang. Pertanyaannya, kalau kamu terus fokus pada kekurangan, kapan kamu bisa melihat peluang? Henry Ford pernah bilang, apapun yang kamu pikir bisa, ataupun apapun yang kamu pikir tidak bisa, ya keduanya kamu benar. Artinya, pikiranmu itu adalah doamu. Kalau kamu percaya semuanya sulit, maka yang akan datang adalah kesulitan. Uang tidak suka mendekat pada orang yang hobinya mengeluh. Karena energi mengeluh itu hanya akan memanggil lebih banyak alasan untuk tetap jalan di tempat. Kesimpulannya untuk tetap miskin lah. Tapi, begitu kita berhenti mengeluh dan mulai bertanya pada diri sendiri, apa ya yang bisa saya lakukan hari ini supaya besok menjadi lebih baik? Di situ, insya Allah, aliran uangmu itu akan mengalir. Yang kedua, berhenti hidup dalam masa lalu. Banyak orang gagal melangkah karena kakinya terikat pada masa lalu. Pernah ditipu bisnis, pernah rugi, pernah gagal, pernah diremehkan, dan kejadian-kejadian yang gak enak di masa lalu. Dan setiap kali ada peluang baru, dan setiap kali ada tawaran kerjasama baru, katanya apa? Dulu saya pernah jatuh kok, saya gak mau kejadian itu tertimpa lagi pada saya. Padahal, kata Albert Einstein bilang, definisi kegilaan itu adalah tetap melakukan hal yang sama,
tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Kalau kita pakai pola pikir yang lama, hasilnya akan sama aja. Percaya sama saya. Uang tidak akan mengalir pada orang yang terus terjebak pada masa lalu, pada trauma masa lalu. Karena masa lalu tidak bisa diulang, tapi masa depan bisa kita ciptakan mulai hari ini. Belajar dari pengalaman, lalu lepaskan. Ingat, mobil punya kaca spion kecil dan kaca depan yang lebih besar. Artinya, masa depan itu jauh lebih penting untuk dilihat dibanding dengan masa lalu. Yang ketiga, berhenti menunda dan sibuk dengan rencana. Ada orang yang tiap tahunnya selalu membuat resolusi tahun baru. Tapi resolusi tahun yang lalu saja tidak pernah dijalankan sama sekali. Ada yang bilang, saya mau mulai bisnis, tapi tunggu modal cukup dulu. Atau, saya mau belajar investasi, tapi nanti kalau uangnya udah lebih. Masalahnya, kalau kamu menunggu semuanya jadi sempurna, semuanya terkumpul, dan apalah itu, sampai kapanpun, ya kamu tidak akan pernah memulai, bro.